39 members of a cult called Heaven's Gate found dead after overdosing on barbiturates mixed with pudding. Now, we would later learn that they killed themselves believing their souls would board a spaceship following a comet, taking them to another level of existence above human. Your only chance to evacuate is to leave with us. 26 Maret 1997 menjadi salah satu catatan paling kelam sekaligus membingungkan dari sejarah persekte-sektean Amerika Serikat. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Rancho Santa Fe, San Diego, California, ditemukan 39 jenazah yang tergeletak rapi dengan seragam yang sama, tertutup kain berwarna ungu dan mengenakan sepatu Nike Decade berwarna hitam putih. Kejadian ini tidak hanya menandai salah satu peristiwa budir massal di Amerika Serikat, tapi juga menyingkap sebuah sistem kepercayaan yang sangat kompleks yang memadukan eskatologi Kristen, teosofi, dan fiksi ilmiah. Fenomena ini bukan sekadar kisah tentang manipulasi massa, melainkan sebuah studi kasus yang mendalam mengenai bagaimana krisis identitas individu, isolasi sosial, dan perkembangan teknologi di akhir abad ke-20 bisa menjadi pemicu munculnya sekte-sekte ekstrim yang memberikan pengajaran yang tidak masuk akal. Dan di video kali ini, kita bakal bahas seabsurd apa ajaran dari sekte Heaven's Gate. Kita bakal kulik kenapa 39 orang yang banyak di antara mereka adalah orang-orang cerdas dan terpelajar bisa termakan doktrin dan setuju untuk mendiskon umur secara massal demi bisa dijemput UFO dan diantar ke planet surga. Dan tak perlu berlama-lama lagi, siapkan camilan, minuman, dan bantal buat rebahan karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Untuk memahami sekte Heaven's Gate, kita kulik dulu kehidupan dari dua orang pendiri aliran kepercayaan ini, yakni Marshall Herb Applewhite dan Bonnie Lou Nettles. Mereka bertemu di saat masing-masing dari mereka tengah berada di titik terendah kehidupan personal dan karir mereka, sebuah kondisi yang sangat ideal untuk mencari jati diri spiritual yang radikal. Lahir pada 17 Mei 1931 di Spur, Texas, Marshall atau di dalam sekte dikenal dengan nickname Do, tumbuh dengan lingkungan religius yang sangat kental karena ia merupakan anak dari seorang pendeta Presbyterian. Saat beranjak dewasa, Marshall menunjukkan bakat di bidang musik dan filsafat. Ia bahkan sempat menempuh pendidikan di Union Theological Seminary karena terinspirasi dan ingin mengikuti jejak ayahnya. Akan tetapi, dikarenakan minatnya pada musik jauh lebih dominan, ia pun lebih fokus belajar di jurusan musik dan meraih gelar master di bidang tersebut. Dan akhirnya, Marshall pun memulai karirnya sebagai pengajar musik di Universitas Alabama dan Universitas St. Thomas di Houston. Ia pun dikenal sebagai guru yang sangat dihormati di dua universitas tempat ia mengajar. Singkat cerita, kehidupan Marshall mulai gonjang-ganjing dan tidak stabil pada akhir tahun 60-an. Ia diberhentikan dari posisinya di Universitas St. Thomas setelah muncul rumor kalau si Marshall terlibat skandal hubungan seksual dengan seorang mahasiswa laki-laki. Jomok ternyata guys ya. Hal ini pun ternyata menghancurkan karirnya si Marshall, karena di tahun itu aktivitas-aktivitas lagi bete di Amerika merupakan hal yang sangat-sangat tabu dan hina banget lah pokoknya. Karena skandal ini juga, pernikahannya dengan Ann Pierce pun berakhir dengan perceraian. Ditambah ia juga lost kontak dengan kedua anaknya. Sudah jatuh tertimpa meteor. Akibat dari kegagalan beruntun ini, membuat Marshall mengalami depresi akut dan membuat ia kebingungan dengan identitas seksualnya sendiri. Yang kemudian, segala tekanan sosial dan mental yang ia alami pun membuat ia menjadi orang yang sangat haus akan kebutuhan spiritual ekstrim, di mana ia menolak segala hal yang berkaitan dengan sifat-sifat manusiawi. Nah, di sebuah rumah sakit, Marshall bertemu dengan Bonnie Lou Nettles, yang di sekte ini punya nickname T. Wanita ini lahir di tahun 1927 dan bekerja sebagai perawat terdaftar di sebuah rumah sakit di Houston ketika ia bertemu dengan Marshall pada tahun 1972. Berbeda dengan Marshall, Bonnie sudah lama berkecimpung di dunia perklinikan dan metafisika. Ia aktif di organisasi Theosophical Society dan mengklaim sering melakukan komunikasi dengan roh dan entitas ekstraterestrial alias alien. Bonnie juga mengklaim kalau ia pernah berkomunikasi secara gaib dengan seorang biarawan di abad ke-19. Singkat cerita, pertemuan mereka menjadi pemantik bagi terbentuknya sekte Heaven's Gate. Bonnie meyakinkan Marshall kalau pertemuan mereka telah diramalkan oleh makhluk luar angkasa
dan mereka diberi tugas oleh makhluk langit untuk mendakwahkan ajaran-ajaran yang di chapter berikutnya bakal kita bahas. Doktrin ajaran Heaven's Gate muncul melalui sinkretisme yang panjang, yang dimana dua pendiri sekte ini menggabungkan elemen-elemen dari kitab Wahyu yang ada di Perjanjian Baru dengan narasi fiksi ilmiah atau sci-fi yang lagi hype di era itu, kayak film Star Trek atau novel-novel science fiction karya Arthur C. Clarke. Di tahun 1974, Marshall dan Bonnie mulai menyebut diri mereka sebagai The Two atau The UFO Two. Mereka mengklaim dan mengidentifikasi diri mereka sebagai dua saksi yang disebutkan di dalam kitab Wahyu 11, di mana dalam interpretasi mereka, kata awan yang disebutkan dalam ayat tersebut sebenarnya adalah pesawat luar angkasa atau UFO. Mereka mengajarkan bahwa Yesus adalah perwakilan dari makhluk ekstraterestrial alias alien yang datang 2000 tahun yang lalu. Singkat cerita, Marshall pun mengklaim dirinya sebagai inkarnasi baru dari kesadaran yang sama, alias ia menjadi reinkarnasi Yesus Kristus yang datang untuk memberikan kesempatan terakhir bagi manusia untuk meninggalkan kehidupan di bumi sebelum planet ini, dalam tanda kutip, didaur ulang alias dibersihkan alias kiamat. Tipikal ajaran-ajaran sekte sesat pada umumnya. Kasih ancaman kiamat, terus tawari pertolongan dengan syarat dan ketentuan yang suka hati si pendiri sektenya lah pokoknya. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Itu mitos. Orang muda gila, logikanya mistika, sumpah pakai kitab. Singkat cerita, Marshall dan Bonnie pun berhasil merekrut member dalam jumlah besar melalui pertemuan publik di California dan Oregon pada tahun 1975. Sebagai konteks, di tahun 60-70-an, Amerika Serikat tengah mengalami demam hippies, di mana anak-anak muda di Amerika pada masa itu jengah dengan kehidupan mereka, dan mereka pun membuat pergerakan-pergerakan seperti anti kemapanan, pencarian spiritual alternatif, free sex, dan penggunaan narko-narko seperti LSD dan marihuana. Ya, intinya ingin mendobrak norma-norma sosial di masa itu yang dirasa mengekang kehidupan anak-anak muda ini. Gerakan hippies ini juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada meningkatnya pengikut kultus-kultus alias sekte-sekte aneh yang sedang berkembang pada waktu itu, termasuk sekte Heaven's Gate ini. Nah, setelah Bonnie dan Marshall mendapatkan cukup banyak pengikut, mereka pun mengalihkan fokus kegiatan mereka yang sebelumnya fokus untuk mendakwahkan ajaran mereka menjadi lebih fokus untuk pendisiplinan para member mereka yang dikenal dengan nama The Classroom. Disinilah doktrinnya dimulai. Program ini dimulai dengan isolasi total para pengikut dari masyarakat, yang selanjutnya diikuti dengan penghapusan identitas personal masing-masing member secara sistematis. Katanya, untuk mencapai the next level atau kesadaran yang lebih tinggi, para member diajarkan kalau mereka harus melepaskan segala hal yang bersifat duniawi atau mamalian. Proses ini menggunakan beberapa taktik psikologis yang sangat mengerikan dan mengganggu mental para member ini. Taktik-taktik tersebut diantaranya, pertama, pemutusan hubungan sosial. Para member disuruh untuk meninggalkan keluarga, karir, dan semua aset materi tanpa terkecuali. Akibatnya, banyak orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya tanpa tahu keberadaan mereka. Kedua, penyeragaman fisik. Semua member disuruh untuk memakai pakaian yang longgar dan tidak menonjolkan bentuk tubuh. Biasanya berupa setelan baju hitam bergaya Mandarin. Potongan rambut member juga diseragamkan untuk menghilangkan perbedaan gender dan menciptakan penampilan androgini alias Laura, alias lanang ora wedo ora. Ketiga, penggantian nama. Para member diperintahkan untuk menghapus nama lahir mereka dan mengganti nama mereka dengan nama-nama pemberian dari Marshall dan Bonnie. Keempat, sistem check partner, di mana setiap member dipasangkan dengan seorang pengawas yang alhasil setiap tindakan yang dilakukan, mulai dari ke dapur, mandi, berak in the sky, harus mendapat izin dari pengawas. Dipasangin CCTV bernyawa, guys. Kehidupan harian di dalam kultus ini diatur dengan jadwal yang sangat ketat. Salah satu rutinitas paling absurd adalah berdiri setiap 11 menit untuk melakukan doa atau meditasi singkat selama 1 menit, yang dilakukan terus-menerus dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Selain itu, Marshall juga menyusun daftar aturan yang sangat rinci untuk mengontrol setiap aspek kehidupan para membernya. Pokoknya para member ini kagak dikasih ruang buat berpikir kenapa mereka melakukan semua ini. Tahun 1985, terjadi sebuah plot twist yang sangat tidak diduga oleh orang-orang di kultus ini, yakni meninggalnya salah satu pendiri sekte yakni si Bonnie karena kanker hati. Kejadian ini pun menjadi awal krisis teologis yang besar bagi sekte Heaven's Gate. Karena ajaran awal dari kultus ini menekankan kalau para member kultus akan dijemput alien menggunakan UFO untuk pergi ke planet lain karena bumi akan didaur ulang. Dijemput di sini maksudnya dijemput secara fisik ya, kayak kita mesen gokar. Nah, kematian Bonnie pun membuat Marshall menarik diri untuk sementara waktu dari kegiatan perkultusan ini. Dan singkat cerita, setelah kembali dari perenungan dan semedinya, Marshall kembali ke sekte dengan pengajaran baru yang lebih radikal. Katanya, Bonnie sebenarnya tidak benar-benar mati, melainkan hanya meninggalkan cangkang atau jasadnya. Karena menurut Marshall, tubuh fisik Bonnie sudah tidak mampu lagi menampung tingkat energi spiritualnya yang sudah mencapai titik tertinggi. Bonnie dianggap telah mencapai tingkat selanjutnya untuk menyiapkan tempat-tempat bagi member yang lain. Di titik ini, fokus teologi Heaven's Gate berubah dari yang sebelumnya meyakini kalau mereka bakal dijemput alien menjadi pendekatan dualisme tubuh fisik dan jiwa yang sangat-sangat ekstrim. Para member kultus ini mulai memandang kalau tubuh fisik manusia hanyalah sebuah kontainer atau wadah yang dapat dibuang sewaktu-waktu. Sementara jati diri mereka yang sebenarnya adalah jiwa dan pikiran yang merupakan core of the core atau inti di dalam tubuh manusia. Nah, akibat pandangan dan pengajaran baru ini, para member kultus ini pun mulai menganggap kalau konsep diskon umur alias budir merupakan cara yang sah untuk keluar dari dunia yang fana ini. Gak sampai di situ, saking bencinya para member kultus ini dengan hal-hal yang bersifat duniawi, Marshall mulai mempromosikan kastrasi alias kebiri bagi anggota laki-laki. Hal ini dianggap merupakan cara paling murni untuk menghentikan dorongan seksual yang dianggap sebagai penghambat evolusi. Marshall sendiri menjalani prosedur tersebut, diikuti oleh setidaknya 7 member lainnya. Tindakan ini diklaim sebagai komitmen total untuk menjadi makhluk androgini yang setara dengan malaikat. Sungguh tidak masuk akal. Pertengahan dekade 90-an, Heaven's Gate menunjukkan sisi lain yang sangat modern dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi. Mereka menjadi salah satu kelompok keagamaan pertama yang menyadari potensi internet sebagai media komunikasi dan sumber pendapatan. Untuk membiayai kehidupan mereka di rumah-rumah mewah di California, para member ini mendirikan bisnis desain web bernama Higher Source. Dikarenakan disiplin dan fokus mereka terhadap detail, Higher Source pun menjadi penyedia jasa web developing yang sangat handal dan mendapat banyak klien. Kocaknya, para klien mereka seringkali tidak menyadari kalau mereka sedang berhadapan dan berkomunikasi dengan anggota kultus apokaliptik karena interaksi yang dilakukan sangat-sangat profesional. Berarti member sekte ini isinya orang-orang pinter ya kan? Tapi ya gitu, namanya doktrin, apalagi kalau mainnya udah ngerusak mental, orang cerdas yang logikanya waras pun bisa percaya sama ajaran absurd. Saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Mas kodi inna rahmatan kalimah fi inna kalimah malaikat maut. Di situs web resmi mereka, yakni heavensgate.com, yang pertanggal 2 Mei 2026 waktu gua nulis skrip ini, situsnya masih bisa diakses dong. Berarti kan si admin masih rutin bayar domainnya ya. Gokil juga nih kultus. Nah, web ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Heaven's Gate dan video-video instruksi. Fun fact-nya lagi, video khotbahnya si Marshall masih bisa ditonton di YouTube cuy. Marshall juga menyadari kalau internet memungkinkan mereka menjangkau audiens global tanpa harus berhadapan langsung dengan penolakan fisik atau sensor media konvensional. Mereka memposting pesan-pesan di forum-forum awal yang muncul di internet. Walau kebanyakan pesan-pesan yang mereka sampaikan dibalas dengan cemoohan dari pengguna internet lainnya. Ya gimana tidak ingin merosting gitu ya kan? Ajaran agama dicampur-campur sama alur cerita film Star Trek. Puncak dari 2 dekade persiapan Heaven's Gate
terjadi seiring dengan mendekatnya komet Hale-Bopp ke bumi pada awal tahun 1997. Namun, kunci sebenarnya bukanlah komet itu sendiri, melainkan sebuah rumor pseudoscience yang menyebar melalui media populer. Pada akhir 1996, Chuck Schramek, seorang astronom amatir, mengklaim di acara radio Art Bell kalau ia berhasil memotret sebuah objek misterius yang mengikuti komet tersebut. Rumor ini pun berkembang menjadi keyakinan kalau objek itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa raksasa miliknya si Bonnie. Meskipun komunitas sains telah membuktikan bahwa objek tersebut hanyalah bintang latar belakang yang terdistorsi. Marshall menggunakan informasi ini sebagai tanda dan legitimasi dari surga bahwa pintu gerbang menuju tingkat selanjutnya telah terbuka. Keasbunan orang random dijadiin dalil. Singkat cerita, tragedi naas budir massal dilakukan secara bertahap selama libur Paskah tahun 1997. Marshall memimpin para pengikutnya untuk melakukan dalam tanda kutip evakuasi untuk keberangkatan dalam 3 gelombang yang terorganisir dengan sangat rapi. Para member ini menggunakan campuran mematikan dari obat tidur phenobarbital yang dicampur ke dalam saus apel atau puding coklat, lalu meminum vodka sebagai penguat dari efek obat tidur tersebut. Untuk memastikan keberhasilan, banyak yang kemudian mengikatkan kantong plastik di kepala mereka. Anggota yang masih hidup merapikan jenazah member-member yang telah meninggal, lalu menutupi mereka dengan kain ungu dan menyiapkan diri untuk gelombang berikutnya. Begitu seterusnya, hingga ke-39 member kultus ini pun meninggal semua. Proses ini dilakukan dalam rentang waktu 3 hari, hari pertama 15 orang, hari kedua 15 orang lagi, dan di hari terakhir 9 orang, termasuk Marshall Applewhite itu sendiri. Nah, setiap jenazah ditemukan mengenakan seragam hitam dan sepatu Nike Decade hitam putih yang baru. Di kantong mereka pun ditemukan uang $5.75 yang diduga sebagai uang transport serta paspor atau tanda pengenal lainnya. Kepikiran nggak lu naik UFO mesti bayar? Kapitalisme lintas tata surya loh, Ci. Pada lengan mereka juga tertempel patch bertuliskan Heaven's Gate Away Team, sebuah istilah yang diambil dari serial Star Trek untuk menyebut tim yang meninggalkan kapal induk untuk menjalankan misi di planet asing. Kan? Emang kebanyakan nonton film sci-fi, Pak, member-member kultus ini. Tragedi Heaven's Gate seringkali disederhanakan sebagai kasus cuci otak. Namun para ahli sosiologi seperti Benjamin Zeller dan Robert Balk menemukan bahwa dinamikanya jauh lebih kompleks daripada sekadar pemaksaan. Para member kultus ini tidak merasa mereka dipaksa. Sebaliknya, mereka merasa telah menemukan komunitas yang memberikan jawaban dalam tanda kutip logis atas ketidakpuasan mereka terhadap dunia modern. Melalui teori simbolik convergence, kelompok ini membangun realitas bersama di mana kematian bukan lagi akhir, melainkan sebuah prosedur teknis untuk evolusi. Kontrol yang terjadi bukanlah kontrol fisik dengan senjata, melainkan conservative control di mana tekanan teman sebaya dan keinginan untuk menjadi dalam tanda kutip siswa teladan membuat mereka mendisiplinkan diri mereka jauh lebih keras daripada yang bisa dilakukan oleh pemimpin manapun. Semenjak insiden ini menyebar di media-media, dunia pun memberi reaksi antara kengerian dan kekocakan. Sepatu Nike Decade yang digunakan para member sekte ini pun menjadi simbol yang begitu kontroversial. Ya kalau di era sekarang mungkin udah jadi meme tuh sepatu ya kan. Yang saking malesnya dikait-kaitin sama perkultusan ini, Nike pun menghentikan produksi sepatu tersebut. Bahkan di acara komedi seperti Saturday Night Live, membuat sketsa yang menyindir kenaipan para member sekte ini. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan masyarakat untuk memahami bagaimana orang-orang yang berpendidikan bisa terjerumus dalam ajaran semacam itu. Jangankan orang di zaman itu ya kan, kita yang hidup di era AI sekarang juga kagak habis pikir sama orang-orang yang masih percaya sama makoli inna. Malaikat Jibril pun makol inna kalimat dunia kalimat hatta kalimat fi inna kalimat fi Allah. Tragedi Heaven's Gate menjadi pengingat yang kuat bagi kita bagaimana teknologi dan narasi modern dapat digunakan untuk membungkus kerinduan primordial manusia akan transendensi, yakni keinginan manusia untuk melampaui batas kemanusiaannya untuk mencapai titik kesadaran tertinggi.
Gampangnya ingin sedekat mungkin dengan dimensi ketuhanan. Gitulah pokoknya. Apalagi di era post-truth seperti sekarang, kita benar-benar dituntut untuk skeptis dan kritis terhadap informasi-informasi yang kita dapat. Intinya jangan langsung percayalah dengan klaim-klaim apalagi yang bawa-bawa agama gitu ya. Harus di cross check berkali-kali itu barang. Bener nggak nih orang ya kan? Karena kalau tidak, kita bisa berakhir naas kayak member Heaven's Gate, atau mungkin duit kita habis karena dipakai buat membiayai lifestyle pengkhotbah palsu ini. So cute. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang nonton sampai habis dan dengerin gua Yaping. Silahkan like, share, komen, dan subscribe channel UMKM ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.